Kalau saya menulis itu kan adalah kerja-kerja peradaban. Saya penasaran nih, buku pertama yang ditulis ini apa? Judulnya apa? Jangan paksa aku untuk bercinta. Asik. Bahwa perempuan memang di beberapa literasi banyak yang sudah membuat peradaban Muslim. Tetapi ada motivasi apa gitu? Dari awal lah misalnya gitu. Kalau motivasi dendam. Dendam. Motivasinya Oke, dendam. oke. Kalau tanya motivasi kenapa nulis, saya dendam. Dendam. Soal ini apa? Soal pribadi, dendam pribadi atau? Pemirsa Baku Tanya, kembali lagi hari ini bersama podcast Baku Tanya. Episode kali ini kita akan bicara soal literasi dan sudah pernah membuat beberapa buku. Ini menarik, dan menariknya adalah dia adalah seorang perempuan. Angsi, biasa dipanggil Angsi. Angsi, Siap. bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa nih Angsi? Nggak sibuk apa-apa sih sekarang, paling ngikut orang. Bos sih bisa dibilang bos. Bos saya sekarang stafsus dia. Mau dibilang juga spill juga stafsusnya Wamen Transmigrasi. Boleh kita spill sedikit dulu, Angsi ini asalnya dari mana, pernah kuliah di mana, biar dapat gambaran dari pemirsa Baku Tanya. Nur Angsi S. Hasan. Saya S1-nya di Stikip Ternate. Okay. S1-nya pendidikan ekonomi, S2-nya itu di Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah sudah selesai dari tahun 2024 awal. Februari 2024 tuh sudah selesai. Insya Allah rencana mau lanjut S3 nantinya. Mohon doanya. Amin, amin. Dan kalau ditanya asal, saya sebenarnya asli orang Halmahera Selatan sih. Halmahera Selatan. Tepatnya di desa mana? Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara. Oke, orang BBU pemirsa. Iya. Apa sih sebenarnya literasi kalau menurut Angsi? Sebenarnya kalau literasi itu banyak perspektif ya, baik itu dari sudut pandang para pakar maupun dari para penulis. Cuman saya sebagai penulis punya perspektif sendiri tentang literasi. Nah, kalau kan secara umumnya literasi itu kan adalah memahami atau membaca. Kemudian juga sekarang banyak muncul itu literasi digital. Bagaimana cara kita atau kemampuan kita itu mengelola informasi melalui digital. Banyak isu-isu hoax itu muncul karena ketidakpahaman kita terhadap isu-isu literasi. Karena saya memang giatnya menulis ya, giat saya menulis. Jadi saya punya kacamata sendiri melihat bahwa literasi itu adalah seni membaca, seni menulis, seni merasa, seni mengekspor diri, seni bercerita, seni membaca situasi, dan seni menyampaikan ide ataupun gagasan lewat apa yang kita baca maupun apa yang kita tulis, itu seni. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar kita baca buku terus kita menjelaskan ke orang, tidak. Tapi terlepas dari itu, seni adalah bentuk ekspresi atau eksplor kita terhadap sesuatu yang kita pahami. Misalkan kita menulis itu kan, kalau saya menulis itu kan adalah kerja-kerja peradaban, dan kebanyakan orang itu mungkin sulit untuk menulis, tapi kalau bercerita, mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dari hasil bacaan itu banyak ya. Tapi saya masih penasaran soal menulis ini. Menulis kan saya latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kita menulis juga, tetapi menulis lebih singkat, lebih padat dan langsung gitu ke permasalahannya. Nah, menulis ini menurut saya sesuatu yang cukup merepotkan, karena kita harus ada pendahuluannya sampai masalahnya sampai kesimpulan dan seterusnya. Pokoknya banyak lah, saya belum terlalu paham soal tata cara menulis. Tapi ini kan saya penasarannya tuh mulai dari mana bisa dapat ide ini? Dari dendam pribadi lah. Dendam pribadi terhadap ada something. Apa bisa di-spill?
Nanti di lain waktu bisa Oke, di-spill kalau oke. soal itu. Tapi kalau misalnya punya ini, sebenarnya saya pertama itu sebelum menulis, saya jurnalis juga. Ada lagi buku terbaru yang Ada, dalam waktu dekat akan ada dalam waktu dekat Oh, ada. kita tunggu ya bukunya. Oke. Semoga bisa di launching di Wih, Halsel. di Halsel lah launchingnya. Oke, Nancy, kita kembali ke soal literasi ya. Literasi. Memang di Halmahera Selatan sendiri sekarang sudah banyak muncul beberapa komunitas literasi yang itu didampingi langsung oleh istri bupati Nyonya Nyonya Rifaat Alsada Basam, dan cukup aktif dari beberapa periode bupati sebelumnya. Saya melihat komunitas literasi itu sekarang lebih aktif, dan itu diakui sendiri oleh beberapa komunitas literasi. Nah, saya masih masih pengen ulik lagi soal literasi lebih jauh, sehingga sebenarnya apa pentingnya literasi ini buat kehidupan bermasyarakat, atau misalnya di desa kan Halsel kan kita pulau-pulau, desa-desa, ini agak sedikit rumit kalau kita cerita soal distribusi buku ke misalnya, dan kita juga Kabupaten Baru kan kita tahu sendiri. Jadi memang penting sekali ya literasi ini, sehingga harus kita nulis, harus kita bangun komunitasnya, harus kita perkuat, harus dibantu gitu. Penting sekali ya literasi ini. Iya, kalau literasi itu memang penting sekali. Mau bagi orang yang punya latar belakang pendidikan dan nggak punya latar belakang pendidikan juga penting banget literasi. Butuh literasi gitu. Iya, butuh. Semua orang itu butuh literasi. Dia dari tempat satu berpindah ke tempat yang lain juga dia harus butuh literasi agar dia tahu dia jalan ke sini mau ngapain. Itu butuh literasi. Kalau dia nggak tahu apa itu dunia literasi, bagaimana dia mau melanjutkan hidup dia. Simpelnya sederhana itu kalau kita menerjemahkan soal literasi. Hanya saja ada beberapa poin sebenarnya yang harus kita tahu kuncinya soal literasi. Kayak misalnya kayak tadi saya bilang dari awal bahwa menulis itu adalah kerja-kerja peradaban. Dan menulis itu adalah kerja literasi. Baca adalah kerja literasi. Membaca lingkungan, melihat fenomena politik yang terjadi, itu juga bagian daripada kerja literasi. Nah, kalau kita tidak baca, gimana kita mau tahu dunia? Kalau kita tidak menulis, bagaimana kita mau menjelaskan kepada generasi kita berikutnya bahwa kita pernah melakukan ini dan pernah berbuat ini? Sebagai seorang perempuan. Khususnya ya saya. Keren. Nah, berikutnya, kenapa literasi itu sangat penting? Untuk menghindari konflik, kita butuh literasi. Kalau orang gak baca, pasti mindsetnya juga akan itu saja. Dan hal yang dilakukan, dibicarakan itu sudah itu aja. Nggak ada hal baru yang perlu dieksplor, itu nggak ada. Makanya dia nggak berkembang. Beda dunia kita sama orang tua kita yang dulu itu beda. Mereka nggak punya dunia mereka bukan seperti dunia kita yang sekarang. Kalau dunia mereka sama seperti dunia kita yang sekarang, mungkin mereka jauh lebih hebat daripada kita. Dan saya meyakini itu. Nah, hanya saja karena kita itu sekarang berada di zona nyaman. Dan kebanyakan Gen Z itu tidak bisa keluar dari zona nyaman. Gen Z karena pengaruh apa? Teknologi? Salah satunya teknologi. Angsi, ini kan kalau kita lihat buku ini sudah kurang beredar. Orang sudah kurang membaca. Jadi mindset Gen Z sekarang itu lebih ke digital kan, lebih ke HP. Jadi setiap hari itu orang scroll TikTok, Facebook, IG dan sebagainya kan. Nah, mindset Gen Z sekarang seperti itu. Nah, kaitannya dengan literasi ini, orang kan sudah jarang membaca nih. Khususnya buku. Membaca kan tidak berarti harus buku. Ada konteks lain bisa di. Kalau saya ya,
baca itu tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Oke. Baca. Jadi kemampuan kita untuk menerjemahkan sesuatu dengan orang yang sering baca dengan orang yang tidak baca itu pasti berbeda. Dan baca itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kalau saya perut itu kan setiap hari dia butuh isi kan, dia kebutuhan. Kepala juga butuh diisi. Jadi isi kepala sama isi perut itu harus sama, seimbang. Orang kalau lapar pasti marah-marah kan, pasti marah-marah. Orang kalau nggak punya pengetahuan atau punya wawasannya lebih, kerjanya marah-marah mulu, nggak tahu dia marah apa. Orang tegur aja marah, orang bicara yang sebenarnya bercanda aja dia marah, langsung frustasi, tiba-tiba ngangkat parang, bisa saja begitu. Dan itu banyak terjadi di lingkungan kita, khususnya Halmahera Selatan ya. Sebenarnya kalau mau diangkat case-nya banyak, cuma nggak perlu lah. Nah, ini kan kalau saya tangkap ini idealisme seorang penulis, idealisme seorang seorang perempuan, idealisme seorang literasi yang suka dengan hal seperti ini. Tetapi kan secara kontekstual, kenyataannya orang tidak lagi membaca sekarang. Orang lebih suka nonton, gitu. Sebagai seorang penulis atau seorang literati, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk bisa masuk ke generasi Z saat ini yang memang sudah berpindah mindsetnya, sudah berpindah polanya, dan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang memang orang masih membaca buku. Ini bisa dilihat dari beberapa penulis yang tidak lagi laku membuat buku di Indonesia. Sama, saya juga merasakan. Ya sama ya kan? Saya juga merasakan hal itu. Nah, ini masalahnya di sini sih. Masalahnya kalau menurut saya, masalahnya adalah orang tidak mau baca lagi. Itu masalah utamanya kan? Kita headline di situ. Masalah utamanya adalah orang tidak lagi membaca buku. Itu masalahnya. Nah, sekarang sebagai seorang penulis, kan tentu Angsi berkeinginan ide dan tulisannya harus dibaca. Gini kan? Nah, berarti ini masalah kedua, ini masalah lain. Iya. Ya. Nah, maksud saya, kalau misalnya seperti itu kondisi realnya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang penulis untuk bisa tetap dibaca oleh halayak, oleh publik? Kalau saya sih sekarang sebenarnya itu yang menjadi keluhan saya selama ini, yang nggak pernah dipublis sama sekali. Nah, cuman sekarang itu kita kalau menulis harus lihat genrenya. Kira-kira anak-anak sekarang itu yang minat bacanya apa? Nah, kita harus menyesuaikan sama kebutuhan yang sekarang. Sekarang itu buku yang laku itu buku-buku tentang romansa. Itu buku yang laris. Sekarang yang laris itu romansa. Karena sebagai seorang penulis saya juga mengikuti itu kan. Nah, itu yang laris manis itu yang romansa. Jadi kalau misalkan kita menulis yang begitu pasti laris. Tetap laris ya? Tetap laris. Jangan lain. Puisi negosiasi cinta garis saja itu banyak minatnya tahu. Sudah berapa X94? Tapi kan saya belum jualan kan? Belum jualan. Yang jualannya itu dari penerbit. Tapi banyak yang nanya mau dibeli, tapi langsung aja ke penerbit. Tapi entahlah dari penerbit saya juga belum cross check di penerbit sudah laris berapa. Tapi sebenarnya buku-buku itu laris. Nah, tantangan kita adalah kebutuhan mereka apa dulu. Karena memang mereka bukan tidak butuh sih, tapi mereka kurang suka baca yang keras-keras. Misalnya pendidikan itu apa? Itu kayak nggak match banget sama mereka, nggak. Jadi sama generasi sekarang gitu. Jadi kalau yang romansa, perempuan yang lagi galau, patah hati, dia butuh apa, nah gitu mereka yang maunya, dan itu laris. Berarti ini tidak edukatif ini. Aduh, saya nggak bisa bilang juga nggak edukatif juga. Tapi kan memang setiap orang itu pasti punya idealisme kan. Angsi menulis karena ada latar belakangnya, bagaimana menyampaikan pesan itu ke orang. It's okay kita mengambil tema dan menyesuaikan dengan konteks yang ada. Iya. Pasti. Tapi kan kita harus edukatif juga terhadap generasi Z. Nah, kalau misalnya arah pembaca kita lebih ke romantisme, ini berbahaya juga ini. Enggak, kalau saya sebenarnya itu kan kebutuhan anak-anak zaman sekarang kan. Itu kebutuhan mereka memang itu. Nah, tapi sebagai saya, karena memang saya ini pas waktu kuliah memang sudah di kayak
roh saya itu di dunia pergerakan. Oke. Makanya gerakan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ada puisi yang sifatnya romansa, ada puisi yang sifatnya mengkritisi. Jadi saya itu mengajak pembaca untuk membaca tulisan saya. Kalau keras nih misalnya nih, pendidikanlah begini dan begini, mereka nggak bakalan baca. Tapi kalau saya tarik dalam bentuk seni, akan dibaca. Oke. Buktinya buku saya yang judulnya itu Puisi Cinta dan Pergerakan itu laris kok. Oke. Itu tapi isinya itu kritikan-kritikan terhadap negara, tapi dalam bahasa yang puitis. Jadi bahasa itu kayak misalnya saya mengkritisi presiden nih misalnya katakanlah, tapi dengan bahasa yang halus. Caranya? Contoh nih, Contoh. kamu memang gagah dan perkasa. Tapi sayangnya sikapmu tidak mencerminkan kepribadianmu. Asik. Nah, sebenarnya itu sebenarnya menurutku itu paling kasar. Tapi kalau dipoles dengan bahasa sastra, itu terkesannya enak banget ya didengar ya. Padahal itu amarah, itu sebenarnya amarah. Kayak Indonesiaku berdarah, tanah airku merdeka, tapi merana. Nah itu kan sebenarnya mengkritisi, tapi bahasa yang saya gunakan itu bahasa sastra. Ya, Jadi dibungkus dengan semiotika bahasa yang menarik. Jadi orang baca. Sip. Jadi kalau sekarang tulisan tuh jangan terlalu keras. Sekarang Anak-anak Gen Z juga anti yang begitu-begitu. Pengalamannya selama minus ada hambatan tertentu, ada Kalau hambatan pasti ada. Pasti ya? Cuman karena saya basic S2-nya pendidikan karakter, jadi disiplin itu memang harus dijadikan sebagai identitas atau jati diri. Jadi kayak misalnya disiplin itu bukan berbicara tentang teori tapi membuktikan teori. Disiplin. Jadi saya kemudian mempraktekkan itu dalam kehidupan saya, bahwa menulis itu bukan berbicara tapi mengerjakan. Bukan berbicara tapi mengerjakan. Ya udah saya kerjakan, nggak banyak ngomong, tapi ya udah nulis. Apa yang dipikirkan langsung ditulis. Iya, kalau pendidikan karakter itu apa yang dipikirkan itu yang akan keluar dari lisan. Apa yang dipikirkan itulah yang akan menjadi apa yang diucapkan. Nah, apa yang diucapkan itu akan menjadi tindakan. Nah, tindakan itu yang kemudian membentuk karakter kita. Never ending process. Wow. Dan itu harus dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Jadi dari pola pikir membentuk lisan itu membentuk ucapan itu membentuk perbuatan itu membentuk karakter. Sip. Karena sih pentingnya literasi ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan dari potret Kabupaten Maros Selatan yang baru, yang kita baru mulai, kira-kira kita baru mulai menjadi kabupaten, baru 21 tahun umur kita. Dan tentu pasti kita sepakat bahwa literasi itu hal yang paling penting dalam kehidupan baik berbangsa atau di daerah, baik keluarga dan sebagainya. Harapannya seperti apa untuk generasi kita di Maros Selatan? Yang pastinya sebagai generasi Maros Selatan, pengennya ke depan Halsel bisa lebih maju dan lebih baik, dan bisa menjadi kabupaten yang bisa dijadikan contoh oleh kabupaten-kabupaten lain. Dan itu butuh proses sebenarnya, tidak instan. Dan itu juga selain daripada peran pemerintah, dibutuhkan juga peran anak muda sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semua itu kepada pemerintah, enggak. Bukan saya membela pemerintah, enggak. Tapi kita juga butuh anak muda. Kenapa? Karena anak muda yang akan mengikuti perkembangan zaman. Saya nggak bilang orang tua nggak mengikuti perkembangan zaman, enggak. Tapi yang paling mengikuti perkembangan zaman adalah anak muda. Maka dibutuhkan saran, solusi, masukan dari anak-anak muda itu untuk membangun Halsel ke depannya seperti apa. Dan kita itu butuh wadah literasi. Jadi literasi itu yang akan membangun
membangun Halsel ke depannya. Jadi wadah-wadah itu, misalnya kelompok-kelompok literasi itu yang akan membangun Halsel ke depannya, mau jadi apa atau mau jadi seperti apa, itu generasi muda. Kelompok-kelompok literasi kita butuh, dan itu kita butuh perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan misalkan buku dan lain-lain, karena kita juga butuh itu. Membentuk cakrawala dunia yang baru itu harus baca. Kalau tidak baca tidak bisa. Dan kalau baca itu kan harus buku kan. Nah, perpanjangan tangannya harus lewat pemerintah. Apa yang dibutuhkan oleh anak muda, itulah yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu disiapkan, anak-anak muda mengkonsumsi itu, ya mereka akan membangun dunia baru mereka itu dengan hasil-hasil bacaan yang tadi. Oke. Seperti itu kira-kira. Oke, thank you Angsi. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi saya mau bilang, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bersedia kasih pengantar di buku saya, buku yang ke-6, Nilai dan Wacana Pendidikan Karakter. Ya, alhamdulillah dapat respon baik juga dari Pak Bupati, dan saya bersyukur sebagai kepala daerah bisa support anak-anak daerah sendiri. Saya berharap semoga buku saya bisa dibedah di Halsel, dan itu harus dikonsumsi. Karena bagi saya itu penting, karena sekarang di Halsel yang saya lihat ini kan, satu, kekerasan seksual, kemudian tawuran antara pelajar juga marak kan, kenakalan remaja itu banyak yang terjadi. Nah, buku saya itu akan menjawab, karena bicara soal pendidikan karakter. Nah, itu dari tesis saya kemudian dibukukan. Penelitiannya tuh di SMA 1 sama SMA 7. Sampelnya 2 sekolah ini. Jadi bisa juga direkomendasikan di Dinas Pendidikan, khususnya Halsel. Oke, sip. Mudah-mudahan sukses, Angsi. Amin. Dan terus berkarya untuk kita dan memberikan pengaruh positif buat anak-anak dan generasi Gen Z di Kabupaten Mas Selatan. Oke, teman-teman Baku Tanya, kita ketemu lagi di lain episode dengan membahas isu-isu yang berbeda. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.